Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Subhi Hasbi MAG selaku dosen pengampu agama Islam dan yang sama-sama kita banggakan mahasiswa kelas agribisnis B yang insyaallah dirahmati Allah. Baik, pada presentasi kali ini kelompok saya akan membawakan materi yang berjudul agama dan sosial. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Ahmad Razakul Karim, lalu ada Reza Pangestu, ada Sita Rifatul Wanda, ada Azahra Yuniar, lalu ada Dinda Filia, ada Eka Livia Dela, lalu ada Nur Zarina, dan yang terakhir ada Yezika Sabsani. Baik, dalam Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalani persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya. Dengan memelihara kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Bahkan dalam Islam memberikan perhatian kepada tetangga yang harus diberikan dan dijaga hak-haknya. Nah, selanjutnya yaitu agama. Apa sih agama itu? Menurut Hendro Puspito, agama adalah suatu jenis sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Dalam kamus sosiologi, pengertian agama ada 3 macam. Yang pertama yaitu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual. Yang kedua, perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri. Yang ketiga yaitu ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial. Apa sih kehidupan sosial itu? Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Dan dengannya akan terjadi sebuah komunikasi yang kemudian akan berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama, memiliki peran edukatif. Yang kedua, berfungsi sebagai penyelamat. Yang ketiga, berfungsi sebagai perdamaian. Yang keempat, berfungsi sebagai kontrol sosial. Yang kelima, berfungsi untuk memupuk persaudaraan. Yang keenam, memiliki fungsi transformatif. Dan yang terakhir, memiliki fungsi sublimatif. Toleransi dalam agama Islam. Pengertian toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang memiliki arti, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Toleransi sesama umat muslim tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita mengelola dan menyikapi perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada keluarga kita atau pada saudara kita sesama muslim. Toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama bisa dimulai dari hidup bertetangga, baik dengan tetangga yang seiman dengan kita ataupun tidak seiman dengan kita. Sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, saling memuliakan, dan saling tolong-menolong.
Al-Quran juga menganjurkan agar mencari titik temu dan titik singgung antar pemeluk agama. Al-Quran menganjurkan agar dalam interaksi sosial, bila tidak ditemukan bersamaan, hendaknya masing-masing mengakui keberadaan pihak lain dan tidak perlu saling menyalahkan. Baik, materi saya ambil alih. Interaksi sosial dan keberadaan pihak lain dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Saba ayat 24 hingga 26 yang berbunyi, katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi, katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan ditanya bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Toleransi umat beragama di Indonesia. Pluralitas agama hanya akan bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada sendiri yaitu saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan, dan kebiasaan golongan agama lain yang berbeda, yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan, dan kebiasaan kita sendiri. Perbuatan yang harus kita lakukan yaitu usaha untuk memahami ajaran dan keyakinan agama orang lain, usaha untuk mengemukakan keyakinan agama sendiri dengan sebijaksana mungkin untuk tidak menyinggung keyakinan agama lain, saling membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Toleransi dalam Al-Quran. Toleransi dalam Al-Quran ini dijelaskan pada surat Al-Kafirun yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abaddum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana bidum ma badum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pada surat Al-Kafirun ini mengandung bahwa sama umat beragama kita harus saling menghormati dan toleransi dalam menjalin kehidupan beragama dengan menghormati perbedaan keyakinan antara satu dengan yang lain. Kehidupan bermasyarakat dan beragama dapat dijalankan dengan aman dan tentram, tanpa keributan, tanpa kerusuhan yang diinginkan. Tentu saja ajaran toleransi ini bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Jika perbedaan keyakinan yang ada di dunia ini dapat dihormati satu sama lain, maka tentu akan tercipta kehidupan bermasyarakat dan beragama yang aman dan tentram. Selanjutnya yaitu penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Tidak mengejat bahwasanya agama itu buruk, kamu harus masuk agama itu. Tidak boleh. Yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi sikap orang-orang yang menista Islam. Banyak orang yang mencaci, mencela agama-agama kita. Kita sebagai orang yang harus bertoleransi harus dan bersabar. Yang ketiga yaitu bebas menjalin hubungan dengan non-muslim selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Tetap selalu menjaga hubungan antara non-muslim, berteman, atau saudara.
Lalu selanjutnya beberapa hikmah bertoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghargai kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menghindari terjadinya perpecahan. Yang ketiga memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Yang keempat tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain. Yang kelima menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Lalu selanjutnya menciptakan masyarakat madani sesuai dengan syariat Islam. Pengertian dari masyarakat madani sendiri adalah masyarakat beradab yang diatur oleh masyarakat serta diikat oleh bingkai sesuai hukum Islam. Peran hukum Islam telah diperlihatkan oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah saat menyebarkan syiar-syiar tentang agama Islam, yakni guna menciptakan masyarakat madani dengan satu bentuk pemikiran Islam adalah dengan fikih lokal atau fikih Indonesia, di mana nantinya akan menjawab persoalan yang sedang terjadi maupun berkembang dalam konteks keindonesiaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, yang mana umat Islam merupakan mayoritas, oleh karena itu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani sangatlah menentukan kondisi masyarakat Indonesia dan sangat bergantung pada kontribusi umat Islam di Nusantara ini. Di dalam pelaksanaannya, peranan umat Islam dapat dilakukan melalui jalur hukum, sosial politik, ekonomi, dan lain-lain, serta memberikan ruang guna menyalurkan aspirasi konstruktif yang berguna bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Peranan umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani sangat diperlukan, dikarenakan umat Islam merupakan masyarakat mayoritas. Untuk mewujudkannya, harus ada upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada keniscayaan peranan umat Islam. Umat Islam adalah umat yang diberikan oleh Allah di antara pemeluk agama yang lainnya. Umat Islam memiliki aturan hidup yang sempurna dan sesuai dengan fitrah hidupnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, di mana umat Islam adalah mayoritas, maka sudah sangat pasti peranan umat Islam sangat menentukan. Yang kedua ada keniscayaan sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam menggunakan prinsip ekonomi yang diasaskan dan dibatasi oleh ajaran Islam, di mana dalam Al-Quran dan hadis dipelajari adanya motif laba atau profit dalam kegiatan ekonomi, namun terbatasi oleh syarat-syarat moral kehidupan sosial, dan pembatasan pada setiap diri masyarakat. Islam mengharamkan riba, tipu daya, pemaksaan, dan eksploitasi berlebihan dan moderat. Islam lebih mengedepankan ekonomi pasar untuk mengembangkan harta. Sebab harta bukan saja untuk kesejahteraan pribadi, tetapi juga melihat kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat. Dalam ajaran Islam, dua dimensi hubungan yang harus dipelihara yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua hubungan ini harus berjalan seimbang dan penuh dengan aturan. Dengan terlaksananya hubungan tersebut, maka manusia akan sejahtera baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai tujuan itu, maka diadakan zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Dengan pengelolaan zakat dan wakaf dengan baik, maka akan terwujud masyarakat madani, yaitu masyarakat akan sejahtera sosial ekonomi. Berikut adalah prinsip masyarakat madani yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama ada keadilan. Dalam Islam sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Yang kedua ada supremasi hukum. Pentingnya berlaku adil karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Yang ketiga ada persamaan. Saling menghargai dan menghormati. Karena umat Islam harus bersatu walaupun berbeda-beda. Yang keempat ada pluralisme atau kemajemukan. Bersikap toleran yang tinggi dan saling menghormati.
Yang kelima ada pengawasan sosial. Keterbukaan sebagai konsekuensi logis dari pandangan positif dan optimis terhadap sesama manusia. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.